Halo sahabat R3, selamat datang kembali di video ini. Kalau kamu suka berdoa koronka, kamu sering menggunakan rosario biasa atau rosario yang ada medali kerahiman atau medali Santa Faustina. Yang mana yang kamu suka? Hari ini kita akan bahas tentang itu. Saya agak lupa, sepertinya saya sudah pernah menjawab beberapa pertanyaan seputar menggunakan rosario biasa atau rosario yang ada medali kerahiman. Tapi berhubung masih ada yang bertanya baik secara online maupun offline, tidak ada salahnya juga untuk kali ini saya mau menjawab beberapa pertanyaan itu. Yang pertama, ada yang bertanya begini, Mama Bima, kalau berdoa koronka apakah harus pakai rosario koronka yang ada medali kerahiman atau medali Faustina? Itu pertanyaan yang pertama. Jawabannya adalah tidak harus, tidak wajib menggunakan rosario yang ada medali kerahiman. Jadi teman-teman itu tidak harus menggunakan rosario yang ada medali kerahiman. Teman-teman boleh saja menggunakan rosario biasa. Seperti saya punya dua rosario, ada satu rosario biasa dan satu lagi rosario yang ada medali kerahiman. Jadi ketika saya mau berdoa koronka, saya biasanya menggunakan salah satu dari rosario itu. Tapi saya tahu bahwa berdoa koronka di awalnya biasanya saya Bapa Kami, Salam Maria satu kali, kemudian Aku Percaya. Kadang-kadang saya terburu-buru, saya biasanya bawa rosario biasa dan itu tidak ada masalah buat saya berdoa koronka, begitu teman-teman. Jadi tidak ada masalah, kita tidak perlu takut atau tidak harus menggunakan rosario yang ada medali kerahiman. Di buku harian Faustina juga tidak ada ketentuan yang menyatakan bahwa kita harus menggunakan rosario yang ada medali kerahiman, karena Tuhan Yesus sendiri mengajarkan kepada Santa Faustina untuk berdoa koronka. Ia hanya mengajarkan cara berdoa koronka, tetapi tidak menjelaskan Santa Faustina harus menggunakan rosario biasa atau rosario yang ada medali kerahiman. Tidak sama sekali, sehingga teman-teman boleh menggunakan rosario biasa. Tuhan Yesus memberi kita doa koronka tetapi tidak bicara tentang medali kerahiman atau rosario biasa. Mungkin artinya Tuhan Yesus memberi kita kebebasan dan kreativitas kita untuk berdoa mau pakai medali atau rosario yang biasa. Sebenarnya kedua rosario yang biasa dan yang menggunakan medali kerahiman atau medali Faustina sebenarnya kedua-duanya adalah sebuah sarana, sebuah media saja yang digunakan untuk berdoa koronka. Jadi sarana itu tidak menjadi masalah untuk berdoa. Yang penting bahwa tujuan kita berdoa koronka mempersembahkan Tuhan Yesus kepada Allah Bapa di surga. Itu yang penting teman-teman. Pertanyaan berikut itu, berdoa koronka dengan berhitung pakai jari itu sah atau tidak? Ini pertanyaan pasti datang dari orang yang tidak punya rosario teman-teman. Dan jawabannya adalah bahwa koronka kamu tetap diperhitungkan Tuhan. Jadi kalau kamu tidak punya rosario, berdoa berhitung pakai jari itu tidak ada masalah sebetulnya. Justru tidak punya apa-apa, tidak punya rosario, tetapi kita masih punya niat, masih mau berdoa koronka, itu tetap mendapatkan rahmat yang sama dari Tuhan. Dengan kesederhanaan yang ada pada kita, Tuhan sangat senang. Faustina itu orang yang sangat sederhana, kewarsawa, tidak membawa pakaian, uang, dan alamat rumah orang yang dituju. Tetapi Tuhan tetap pelihara dia, Tuhan tetap jaga seperti seorang bayi yang berada di dalam pelukan ibunya. Dan itu sesuai dengan janji Tuhan.
Kesederhanaan mengikuti teladan Faustina sama saja kita mengikuti cara hidup Tuhan Yesus yang sangat sederhana. Tidak memiliki apa-apa supaya hanya memiliki Tuhan saja di dalam hidup kita. Tidak membawa harta apapun supaya hanya punya banyak waktu untuk dekat bersama Yesus. Kalau kita membawa banyak barang atau harta, nanti kita tidak punya waktu dan tidak bisa tenang untuk dekat bersama Tuhan Yesus, karena harus menjaga barang-barang yang kita bawa. Waktu kita habis untuk cemas, gelisah, takut, sampai lupa kalau Tuhan selalu ada bersama kita. Jadi panjang penjelasannya ini teman-teman. Intinya rosario dan jari tangan kita adalah sarana untuk mendekatkan kita kepada Allah Bapa di surga dengan berdoa koronka. Demikian teman-teman, kita ketemu kembali di video berikut. Bye-bye.